Halo guys, kembali lagi di laman kami Yopela Saragi. Kali ini kita akan membahas tentang ikan belida, yang dimana ikan ini sudah mulai dikembangbiakan teman. Nah, kalau kita bicara dengan ikan belida, nah ikan ini ikan yang menurut saya lucu. Kalau kepala seperti ikan patin, kepalanya sangat kecil. Ikan belida ini merupakan genus dari famili Notoprietidae. Biasanya kalau di alam ini ada 6 jenis atau 6 spesies, dan ada juga yang menggunakannya sebagai ikan peliharaan atau ikan hias, atau yang dikenal dengan ikan pisau ini, atau kalau di Kalimantan biasa disebutnya sebagai ikan pipih, untuk membuat keripik ikan pipih sebagai oleh-oleh Kalimantan. Kalau di habitatnya, ikan ini berasal dari Asia Selatan dan Tenggara. Nah, namun yang perlu kita ketahui, ikan belida ini tidak semua bisa dikonsumsi, dan perlu kita tahu juga ada 4 jenis belida yang dilindungi, bahkan dilarang untuk ditangkap, untuk dijual maupun untuk dikonsumsi, karena populasinya terancam punah. Namun ada satu jenis ikan belida yaitu ikan belida Bangkok atau Citara ornata, yang memiliki kastotol hitam. Nah, yang ada di tubuhnya ini boleh dikonsumsi asal tidak tangkapan dari liar. Nah, kalau berdasarkan harga ikan yang ada di Jawa, ikan belida predator biasanya mencapai 68.000, kalau belida jumbo bisa sampai 125.000. Nah, kalau berdasarkan kandungan nutrisinya, ikan belida ini menawarkan manfaat seperti menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mendukung pertumbuhan tulang. Nah, sekarang ini ikan belida sudah dapat dan mulai dikembangkan atau dibudidayakan. Populasinya yang menurun dan nilai ekonomisnya yang tinggi sebagai bahan baku kerupuk dan pempek. Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya untuk melakukan budidaya dan telah berhasil mengembangkan pakan buatan untuk ikan jenis karnivora yang satu ini, sehingga mengembangkan budidaya besar dan membantu konservasi spesies yang dilindungi. Kalau untuk potensi budidayanya ini lumayan tinggi, karena permintaannya pasar sangat banyak dan nilai ekonomisnya juga sangat bagus, karena dia sebagai bahan baku untuk produk olahan seperti kerupuk, amblang, dan pempek, sehingga komoditas ini sangat diminati. Dari segi konservasi, usaha ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada tangkapan alam yang kini sangat kemarin sulit. Telurnya juga gitu, Sehingga juga ini untuk mengatasi ancaman populasi ikan belida di alam yang dilindungi. Nah, kalau untuk budidaya ikan belida ini membutuhkan kualitas air yang tinggi dan stabil, sehingga sangat susah teman.
Kalau untuk pembenihannya masih terus dikembangkan di berbagai balai-balai petani budidaya air tawar. Namun untuk salah satu keberhasilan budidaya ini adalah kemampuan untuk membuat pakan berupa. Salah satu keberhasilan budidaya adalah beberapa upaya budidaya juga melibatkan kerjasama dengan badan riset seperti BRIN untuk Nah, kalau untuk daerah yang mengembangkan ikan ini adalah untuk daerah yang mengembangkan ikan belida ini, yang pertama adalah ada di Kalimantan Tengah dan di Riau, khususnya Kabupaten Kampar. Selain itu juga ada di Sumatera Selatan, Kapuas, untuk melakukan upaya pelestarian seperti yang di Palembang dan sejumlah danau di Kapuas Hulu. Nah, kalau untuk di Kalimantan Tengah, ikan belida ini menjadi salah satu pionir dalam usaha budidaya untuk upaya pelestarian maupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau di alam, ikan belida ini adalah ikan yang hidup liar di sungai besar. Namun seiring berjalannya waktu, pembudidaya sukses juga membudidayakan ikan ini di kolam. Seperti pembudidaya ikan yang ada di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini, dia sukses membudidayakan ikan belida di kolam pembesaran ukuran 30 kali 80 meter. Dia menebar 10 benih berukuran 10 cm atau umur 4 bulan per kolam, berukuran 10 kali 5. Dia menebar 2 ekor per meter. Nah, kalau untuk benihnya dia berasal dari PBHT Manjangin. Menurut Saripudin ini, membudidayakan belida relatif mudah. Dia hanya menggunakan pelet yang berprotein 40% dengan dosis pakan 0,5 gram untuk ikan belida pada awal tebar sampai 1 bulan. Nah, kalau untuk dosis dia meningkatkannya 10 sampai 30 setiap 1 atau hingga 2 pekan hingga umur 6 bulan. Kemudian dia memberikan sepat pada pukul 6 pagi setiap 6 pagi. Kalau dihitung-hitung atau direkapitulasi, biaya produksi 1 kilo ikan belida mencapai 60.000 per kilogram, termasuk untuk biaya pakan, sewa kolam maupun tenaga kerja. Nah, sementara kalau menurut pelaksana teknis yang ada di UPT BPPAT Manjangin, rasio konversi pakannya mencapai 3,3, artinya setiap pembudidaya memerlukan 33,3 kg pakan, baik itu pakan hidup maupun pelet, untuk menghasilkan 1 kg belida. Sementara kalau untuk survival rate-nya, kelulusan hidupnya mencapai 60 sampai 70%. Sedangkan kalau untuk pemeliharaannya bisa mencapai 1 tahun. Jadi jika dihitung dari sejak penetasan telur menjadi berayak
durasi budidayanya mencapai 16 bulan. Nah, ikan ini kalau dipanen bisa mencapai atau berbobot 2,5 sampai 4 kilo per ekornya. Nah, menurut pengalaman pembudidaya ini, dia bisa dari tebar 100 ekor menghasilkan 200 kg belida. Dan harga di pasaran mencapai 125.000 per kilogram, sehingga dia bisa beromset 25 juta dari satu kolam. Nah, belidanya itu dia juga kemanjangin ada juga. Nah, pasar banyak yang membutuhkan ini. Sementara kalau pedagang di pasar tradisional, ikan ini atau hasil tangkapan alam, mereka biasa menjual seharga 80.000 hingga 125.000 per kilogram dalam kondisi hidup. Menurut beberapa referensi, ikan belida dapat dipijahkan dengan dua metode, yakni dengan cara alami maupun buatan. Nah, kalau buatan ini dengan menggunakan bantuan dengan kawin hormon. Kalau di kalangan pembudidaya, biasa orang itu melakukan pemilihan secara alami karena prosesnya mudah, namun keberhasilannya juga tinggi. Namun untuk melihat mana yang bagus, ada beberapa pihak yang melakukan evaluasi yang lebih lanjut. Pembudidayaan ikan belida ini melibatkan seleksi induk, pemijahan baik secara buatan maupun alami, pemasangan sarang, perawatan larva dan benih menggunakan pakan alami seperti cacing, pakan pelet dengan kandungan protein mencapai 40%, dan pemindahan di kolam pendidikan. Nah, kalau untuk seleksi induknya, seperti seleksi induk ikan yang lainnya sehat, yang perlu diketahui adalah ciri-ciri induk jantan dan betina. Nah, kalau yang jantan biasanya memiliki kelamin seperti tabung dan siripnya panjang dan menutupi kelamin. Nah, kalau untuk betina kebalikannya. Nah, kalau untuk pemijahan secara alam, yang perlu diperhatikan adalah pemasangan sarang atau tempat pemijahannya dilakukan di dekat pinggir kolam untuk tempat mainnya telur. Sedangkan untuk pemijahan secara buatan, kita hanya membutuhkan bantuan hormon. Nah, kalau telur yang baru menetas biasanya dikasih pakan satu bebek. Namun ada juga yang langsung diberi dengan pakan pelet. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah ikan belida ini adalah ikan karnivora dan ikan nokturnal, artinya kalau memberikan pakannya lebih baik di waktu malam hari ataupun dikondisikan ruangan yang gelap.